Selepas masa idah kamu nanti, Umi berniat melamar kamu untuk menjadi pendamping Azmi. Mau ya, Nduk? Sudah kuduga, Umi akan membahas hal itu. Ning Mahfia menatapku sambil mengulas senyum, memberi isyarat supaya aku mengangguk setuju. Sungguh hati ini bimbang. Ada keraguan, juga ketakutan akan kembali gagal, serta cinta yang mulai menelusup dalam dada untuk pria lain. Dulu, Azmi pernah meminta Umi untuk melamar kamu ketika masih gadis. Dan ternyata Allah belum menjodohkan kalian berdua. Kamu menikah dengan mantan suami kamu, dan di sini ada sepotong hati yang terluka. Walaupun Azmi tidak mengungkapkan, tetapi sebagai ibu, Umi tahu betul kekecewaan yang sedang dirasa oleh Azmi. Dia sering murung, berzikir meminta supaya Allah menghapus rasa yang dia simpan dalam-dalam selama ini. Hingga beberapa tahun setelahnya, Azmi kembali menemukan tambatan hati. Dia mengkhidbah seorang santriwati, anak salah satu pengurus pondok pesantren. Dan beberapa hari sebelum mereka melangsungkan akad, calon istri Azmi sudah dipanggil oleh sang pemilik hidup. Azmi kembali mengurung diri, tapi luka yang Umi lihat tidak separah ketika kamu lebih memilih Ibnu daripada putra Umi. Ketika kamu datang mendaftarkan Raihan di pesantren ini, Azmi terlihat langsung begitu dekat dengan Raihan. Dia begitu menyayangi anakmu, sama seperti dia menyayangi Habibi, putra almarhumah Aisyah, calon istrinya, yang akhirnya harus menyusul sang ibu menghadap keharibaan ilahi. Jadi, Umi mohon dengan sangat, Mailah, tolong jangan lagi kamu tolak dan hancurkan perasaan anak Umi. Umi ingin melihat Azmi menikah, mengarungi bahtera rumah tangga, memiliki banyak anak bersama wanita yang dia cinta. Kalaupun setelahnya ajal menyemput, Umi sudah siap. Umi sudah merasa tega, juga lega, meninggalkan putra-putri Umi karena mereka semua sudah memiliki kebahagiaan sendiri. Tolong terima lamaran Umi kali ini ya, Mai, ucap Umi panjang lebar. Dengan intonasi sangat lembut seraya terus menggenggam tanganku. Sementara diriku hanya mampu diam memaku, tidak tahu harus menjawab apa. Ingin mengatakan tidak, takut menyakiti hati Umi. Jika mengatakan iya, hati ini belum siap jika harus bersanding dengan Gus Azmi. Maila belum siap untuk menikah lagi, Umi. Masih trauma dengan kegagalan pernikahan Maila sama Mas Ibnu. Jawabku menunduk tanpa berani menatap wajah Umi Hanifah. Umi paham, Mai, tapi Umi yakin, insya Allah kalau kamu menikah dengan Azmi, dia tidak akan pernah menyakiti kamu. Tetapi ya, kembali lagi ke diri kamu. Karena menikah itu bukan hanya untuk sehari dua hari, tapi untuk selamanya. Kalau kamu menolak putra Umi tidak akan pernah marah atau memaksa. Jadi kamu tidak perlu mengiyakan hanya karena merasa tidak enak sama Umi. Takut justru malah menzolimi kamu. Senyum ikhlas nan indah merekat di bibir wanita berusia 65 tahun itu. Setelah hampir 1 jam bercengkrama membahas tentang perkembangan Raihan juga hafalannya, akhirnya aku pamit ke kamar karena kata Ning Mahfia sudah waktunya Umi istirahat. Juga jatahnya Gus Azmi menjaga sang ibu. Umi melarangku bertemu dengan Gus Azmi, juga laki-laki lainnya yang bukan mahram, selagi masa idahku belum selesai. Umi juga berkata, kalau aku harus membatasi kegiatan di luar, kecuali sangat darurat dan memaksa aku harus keluar dari rumah. Aku menurutinya, karena semua juga demi kebaikanku, juga mengikuti syariat agama. Ting! Sebuah notifikasi pesan WA masuk dari Abraham, mengajak kembali ke Jakarta, karena kami sudah 3 hari berada di kota Tegal. Maaf, Bram, untuk sementara aku tidak bisa ikut ke Jakarta. Nanti aku balik lagi ke sana kalau masa idahku sudah selesai, balasku. Tuh kan, apa aku bilang? Kalau sudah sampai di sini, pasti kamu tidak mau balik lagi ke Jakarta, balas Abraham dengan emoji marah. Ya sudah, kalau begitu temui aku di gerbang pesantren. Aku mau jalan ke Jakarta sekarang. Aku tunggu ya, Mai. Sekali lagi, maaf.
Aku nggak bisa, Bram. Umi melarangku untuk keluar dari rumah hingga 3 bulan 10 hari ke depan. Abraham mengirim emoji menangis. Kenapa? Boleh telepon? Pesannya lagi. Belum juga aku menjawab iya. Ponsel dalam genggaman sudah berdering. Gegasku geser tombol dial hijau, menyapa pria di ujung sambungan telepon sana. Menahan rasa khawatir karena sebenarnya merasa takut tidak bisa lagi bersuah. Tapi nanti kamu balik lagi ke Jakarta kan, Mai? Tanya Abraham. Suaranya terdengar serak. Apa dia sakit? Insya Allah, Bram. Kan aku masih terikat kontrak sama kamu. Berusaha tertawa. Akan tetapi justru air mata yang lolos tanpa aku sadari. Aku tunggu ya, Mai. Jangan bohong. Aku akan setia menanti kamu di Jakarta. Tolong kembalilah. Jangan terlalu lama berada di sana. Ya sudah, aku jalan sekarang. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Assalamualaikum. Berondongnya panjang lebar. Entah mengapa ada rasa nyeri mendengar perkataan Abraham kali ini. Aku benar-benar takut tidak bisa lagi bertemu dengannya. Walaupun jika memang kami berjodoh tidak akan kemana. Allah pasti akan mempersatukan kami dengan cara apapun. Bram, panggilku. Tidak rela mengakhiri panggilan telepon darinya. Ada apa? Maila Yasni. Suara Abraham terdengar berat. Terima kasih. Untuk apa? Semuanya. Kamu hati-hati di jalan. Jaga diri baik-baik. Jangan ngebut-ngebut ya. Pesanku. Siap, bos. Ya sudah, aku jalan dulu. Assalamualaikum. Abraham langsung memutuskan sambungan telepon. Aku meletakkan ponsel di dada, bersandar di sandaran dipan, sambil membayangkan senyuman manis Abraham. Mam, berjingkat kaget ketika tiba-tiba Raihan sudah duduk di sebelahku. Iya, nak. Kamu sudah selesai ngajinya? Tanyaku seraya mengusap lembut pipi jagoan kecilku. Sudah, ini ada titipan dari Om Gondrong. Menyodorkan sebuah goodie bag. Dan setelah kulihat isinya, ternyata sebuah mukena sutra yang sedang aku taksir, namun belum sempat terbeli. Jangan lupa dipakai. Jangan cuma buat pajangan. Aku tahu kamu kepengen punya mukena seperti ini. Jangan lupa juga sebut namaku di dalam doamu. Aku akan menunggu kamu di Jakarta. Jangan lupa kembali, atau aku akan menyusul kamu ke sini. Mataku berkabut membaca isi not yang Abraham tulis di secari kertas bergambar hati. Apa diam-diam Abraham memiliki perasaan yang sama seperti yang tengah aku rasakan sekarang ini? Hanya dia dan Allah yang tahu. Mama kenapa bersedih? Apa mama mencintai Om Gondrong? Mata jernih nan teduh Raihan tidak lepas dari wajahku. Mam, kemarin Raihan tidak sengaja dengar pembicaraan Om Gondrong dan Abi. Kata Abi, mama akan menikah dengan Abi setelah masa idah mama selesai. Jujur, Raihan sangat senang mendengar berita ini. Namun, begitu melihat ekspresi dan sorot mata Om Gondrong yang penuh dengan kepedihan, Raihan jadi tidak tega. Tapi Raihan benar-benar menginginkan Abi menjadi ayah Raihan, persis dalam mimpi Raihan selama ini. Aku terkesiap mendengar penuturan putraku. Jadi, Gus Azmi sudah menyampaikan berita ini kepada Abraham. Kalau itu bisa membuat Raihan bahagia, insya Allah mama ikhlas menjalankannya. Mama akan menikah dengan Abi jika itu memang yang Raihan inginkan. Memingkai wajah putih putraku, mengunci pandangannya sambil menahan air mata yang sudah menggelayut di pelupuk mata. Ternyata aku tidak bisa. Air bening dan asin itu tanpa ku sadari sudah terjun bebas melewati pipi, menetes di kerudung, meninggalkan bekas basah di hijabku. Selama menjalani masa idahku, aku terus saja melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah supaya tidak salah memilih dengan siapa hati ini akan berlabuh. Jika memang jodohku seorang Abraham, maka dekatkanlah. Namun jika kami tidak bisa bersama, aku memohon dengan sangat kepada Sang Rahim agar lekas mencabut rasa dalam sanubari. Entah mengapa hampir setiap selesai melakukan sholat istikharah, aku selalu bermimpi berada di tengah tanah lapang nan tandus.
di mana ada badai besar menerpa, dan sebuah pohon kecil berdiri kokoh menjadi pegangan. Aku tidak paham dengan arti mimpi tersebut. Apa itu petunjuk ataukah hanya bunga tidur saja? Sebab mimpi di kala tidur bisa datang dari Allah, bisa juga datang dari syaitan. Bersambung.